Ya. Selamat pagi rekan-rekan pemuda. Selamat pagi. Sepertinya kapal kita miring nih ya, lebih banyak yang di sebelah kiri saya daripada yang di kanan. Ayo, yang di belakang boleh maju ke depan supaya kita bisa lihat nih, mukanya nggak terlalu jauh dari saya gitu. Boleh? Oke, nggak ada yang mau beranjak ya. Iya, pagi hari ini kita kebaktiannya agak sedikit istimewa nih, karena teman-teman kita dari GKI Cikarang bersama-sama dengan kita kebaktian bersama di GKI Samanhudi di Komisi Pemuda. Welcome teman-teman dari GKI Cikarang, selamat datang. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Hari yang baru menjadi kesempatan bagi kita untuk terus menyadari akan kebaikan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan atas segala kebaikannya, seperti pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 1-3. Kita akan membacakannya secara bergantian. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Mari kita memuji Tuhan, tinggikan dirimu. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan.
saudara terkasihi, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya, ada yang tahu tema kita hari ini apa? Tadi di awal ditampilkan slide-nya. Ya, I say yes for God's calling. Ya, kalau kita ngomongin calling, panggilan mungkin udah sering banget ya. Sehari-hari kita dengar panggilan Tuhan dalam hidup segala macam gitu ya. Ya, dan sebenarnya memang kita dipanggil Allah untuk memberitakan Injil di dalam keseharian kita. Ya, memberitakan Injil bukan berarti kita harus menjadi pendeta ya teman-teman, atau menjadi penginjil kemana gitu. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, lingkungan masyarakat, atau mungkin kita yang masih kuliah di tempat kuliah kita. Panggilan yang Allah tujukan untuk kita bukanlah juga sebagai pilihan yang harus dijawab iya atau tidak. Namun, hal itu terutama menjadi keseharian atau lifestyle kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dan mengakui Kristus sebagai Tuhan. Lalu kalau kita ditanya saat ini, apa sih yang menjadi panggilan kita masing-masing sekarang? Yesaya 6 ayat 8 berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ya, teman-teman, menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita nggak bisa berbuat dosa lagi tiap harinya. Setiap hari pasti ada saja yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Berulang kali kita berdosa.
Ada kalanya kita nakal, seperti anak kecil yang tidak mau menuruti kata-kata orang tuanya. Dan ada kalanya juga kita dengan sengaja tidak mau mendengar apa yang baik dan benar yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dan lebih memilih untuk hidup menurut aturan sendiri. Dan ujung-ujungnya kita menyesal. Atau mungkin kita nggak menyesal tapi mengulang lagi, menyesal, mengulang lagi gitu ya. Mari saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan dan mengakui keberdosaan kita, mohon ampun di hadapan Tuhan. Dari kungkungan malam gelap. Saya mau undang teman-teman yang pria untuk menyanyikan bait yang pertama, kemudian bait yang kedua akan dinyanyikan oleh teman-teman yang wanita, dan bait yang ketiga akan kita nyanyikan bersama-sama. Dari kungkungan malam gelap. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah, dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib, dan rindukan dosaku raih. Yesus, ku datanglah. Hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah. Saya mengajak teman-teman untuk mengambil doa pribadi. Kita mau mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering sekali tidak mendengarkan panggilan-Mu dan hidup di dalam aturan kami sendiri. Dan saat ini kami mau datang dari segala kegelisahan kami, keangkuhan kami, dan hidup kami yang sesat. Kami mau datang ke hadapan-Mu. Mari kita menyanyikan bait yang ketiga bersama-sama. Ayo
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa, maka berita anugerah tersedia. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita memberikan salam damai kita dengan menangkupkan tangan atau memberikan love sign kepada teman-teman kita sebagai tanda salam damai bahwa kita telah ditebus olehnya. Kita telah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya. Inilah yang dilakukan, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Akan sedialah walau sukar jalanmu, agar kasih-Nya pun nyata. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah jemu melayaninya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Akan setialah walau sukar jalanmu, hidup agar kasih-Nya pun nyata. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalang. Junjunglah terus kebenaran-Nya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Akan setialah walau sukar jalanmu, hidup agar kasih-Nya pun nyata. Saudara-saudara kasih, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ucap syukur kami naikkan setinggi-tingginya. Puji syukur ya Tuhan atas hari yang boleh kami nikmati, atas berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali ingin rindu untuk disegarkan kembali oleh firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi hidup di dalam hidup kami. Kami dapat mengabarkan dan juga menjadi saksi akan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus juga boleh senantiasa hadir dalam setiap kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus dapat memampukan kami untuk mengerti isi firman-Mu, serta juga kelak akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan yang ke-12. Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 16, ini bukan 6 ya, 16 ayat 4 sampai dengan yang ke-12. 16, Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Paulus menyeberang ke Makedonia.
Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak sekedar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehariannya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, rekan-rekan pemuda, kita baca nggak suatu berita yang viral? Kalau misalnya yang buka Instagram, lihat di Volkatif atau di Freaks atau dimanapun, Indozone lah, apalah itu. Sedang ada perjalanan yang panjang ceritanya. Seorang biksu dari Thailand gitu ya, berkumpul sehingga nanti pada hari Waisak nanti mereka mau berjalan sampai di Kota Magelang, Borobudur. Rencananya mau ke Candi Borobudur. Bayangkan saudara-saudara, ada yang tahu ya, baca ya. Jalan kaki dari Thailand. Dari Thailand menuju ke Malaysia, nanti ke Singapura, ke Batam. Wah, jalan kaki terus. Sampai dengan ke Magelang nanti hari Waisak. Perjalanannya saya mencari-cari dimulai dari 23 Maret. Itu udah sebulan yang lalu loh. 23 yang Maret dan sekarang katanya udah di Cikarang. Nah, ini betul nggak nih? Ada orang-orang Cikarang di sini? Mungkin lagi jalan OTW ke sini lihat Buddha lagi jalan kaki gitu. Tapi beritanya tahu lah ya, udah nyampe Cikarang gitu ya. Mungkin nanti soon akan nyampe ke Kota Magelang. Nah, rekan-rekan pemuda, mereka tentunya dengan setia melaksanakan ibadahnya. Mereka juga dengan setia melaksanakan tugas keagamaannya dengan sukarela. Tentunya dengan sepenuh hati mereka. Mereka melakukannya bukan karena paksaan, tetapi saya yakin bahwa mereka melakukannya itu dengan kemauan dari diri sendiri. Nah, karena berita ini kan namanya kalau orang Indonesia lucu deh ngeliatin komen-komenannya gitu ya. Saya liatin lah komen-komenannya. Kalau misalnya orang awam yang nggak ngerti makna Buddha atau misalnya tujuannya mereka berjalan itu apa, wah pasti nyinyir gitu ya. Lihat komenannya, nggak capek tuh jalan. Wah, ada yang komenannya, wah itu kalau saya yang jalan gitu dengkul saya udah pindah ke belakang kali gitu kan, muter dengkulnya. Atau misalnya saya makin mencari banyak orang yang sinis dengan kesetiaan mereka dalam beragama, sampai saya menemukan makin bawah, niat banget ya kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Makin bawah, malah nemu iklan obat minus. Nah, berarti ini udah habis komenannya, berarti harus next post, jangan dilanjutkan lagi ya. Nah, banyak sekali komenan-komenan yang menganggap bahwa kegiatan ini tuh, kayaknya
nggak usah lah gitu, nggak sia-sia gitu. Tetapi tentunya pandangan kita nggak bisa kita samakan dengan mereka. Nah, tapi menarik kalau misalnya ini terjadi pada setiap diri kita. Seandainya kalau misalnya Tuhan memerintahkan kita untuk pergi ke suatu tempat, ibarat kita jadi Abram gitu ya. Keluarlah dari Jakarta gitu ya. Pergilah ke daerah mana ya? Ke IKN yang belum ada apa-apanya sekarang misalnya. Mau nggak? Oh siap Tuhan, saya OTW, pesen Gojek dulu. Saya mau naik kereta dulu nanti sampai mana gitu ya, nanti baru nyebrang pakai perahu. Siap langsung, misalnya Tuhan memanggil, Abdi, pergilah gitu ya. Ke kota IKN yang baru, kabarkanlah Injil di sana. Pergilah gitu. Yakin gitu langsung mau, oh yes Tuhan, saya berangkat gitu ya. Belum tentu ya. Ada juga mungkin setiap kita justru malah menunda-nunda. Oke Tuhan, tapi saya tunggu nanti di sana kalau tolnya udah jadi. Nanti saya naik mobil ke sana. Ada yang menunda-nunda kalau Tuhan panggil mungkin. Atau misalnya ada yang justru malah bargain atau negosiasi. Boleh deh Tuhan, tapi nanti kalau ada tol lintas Jawa terus nyambung ke Kalimantan boleh deh gitu ya. Wah ini mah nggak bisa jadi, ini nggak mungkin gitu ya. Atau misalnya kalau ada nanti promo dari Traveloka gitu ya, saya mau berangkat ke sana, nego, bargain gitu ya. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu gitu ya, belum tentu kita menjawab langsung iya. Atau misalnya ada tipe orang yang oke deh Tuhan, saya berangkat. Tapi tidak sepenuh hati, agak menggerutu nanti di jalan. Atau ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan memerintahkan, kita tidak sepenuh hati, tetapi malah setengah hati gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kita. Peristiwa ini juga terjadi saudara-saudara pada teks yang sudah kita baca tadi, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ya. Kita membaca bahwa Paulus yang dulunya seorang Saulus, tentunya yang sudah lulus sekolah minggunya, pasti mengerti bahwa Paulus dulu adalah seorang penganiaya jemaat Kristen mula-mula. Dia bertemu dengan Tuhan, matanya tiba-tiba nggak bisa ngelihat dan sebagainya. Akhirnya dia bertobat menjadi Paulus. Paulus ini menjadi seorang penginjil untuk orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Roma. Nah ini tugasnya Paulus nih, karena Paulus punya jabatan di Keromawian, namanya ibarat dia punya KTP orang Romawi gitu ya. Tapi dia juga seorang Yahudi. Dia menjadi perantara antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah diceritakan nih dalam teks yang kita baca, ceritanya pada waktu itu banyaklah orang-orang luar non-Yahudi mau jadi Kristen. Orang-orang Yahudi ini senang nih. Wah saya mau deh jadi pengikut Yesus, saya mau deh jadi orang Kristen gitu ya. Cuman kata orang Yahudi pada waktu itu nggak bisa. Menurut adat istiadat kami gitu ya, kayak orang Farisi pisan pokoknya. Menurut adat istiadat kami, orang-orang yang mau jadi Yahudi itu harus disunat misalnya. Yang perempuannya harus bercadar gitu ya. Wah, orang-orang pada waktu itu jadinya minder gitu ya. Kecep dia, nggak mau, saya nggak mau diyahudikan gitu ya. Nah maka dari itu ada namanya sidang antara penatua dan para rasul, ceritanya di Yerusalem. Udah deh kalau orang non Yahudi nggak usah disunat, nggak apa-apa, tetap jadi Kristen. Nggak apa-apa kalau nggak bercadar, boleh jadi orang Kristen gitu. Nah sehingga percampuran budaya ini dan juga iman mereka yang ingin menjadi seorang Kristen akhirnya dimungkinkan. Nah ceritanya ini Paulus berkeliling lah dia dari Yerusalem ke Antioquia dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita yang bawa Alkitab ya, nah, kalau yang nggak bawa Alkitab kita googling aja peta dunia perjanjian baru, atau misalnya kita mencari di paling belakang ini. Jadi jangan cuma jadi pajangan aja, tapi bisa kita pelajari juga bagaimana kalau di dunia jatuh. Jadi saudara-saudara, di dalam Alkitab kita dijelaskan bahwa Paulus ini berkeliling lumayan jauh loh ya. Dari Yerusalem kalau kita lihat, dia naik ke atas ke Antioquia, berkeliling mengabarkan
Kalau dulu mah nggak ada WA group ya, jadi setiap pagi mungkin nggak ada renungannya gitu. Kalau setiap pagi ngirim-ngirim, mereka itu dia pasti harus berjalan kaki gitu ya. Kalau nggak berjalan kaki naik keledai, berkeliling-keliling ke Antioquia. Nah, ketika berkeliling-keliling diceritakan bahwa Paulus ini ingin ke Asia. Asia itu di sekitaran Turki. Dia mau naik, cuma Roh Kudus tidak memperbolehkannya atau tidak mengizinkannya. Kenapa kira-kira? Tentunya kalau misalnya kita lihat di teksnya itu mungkin nggak dijelasin secara gamblang tuh kenapa ya. Tetapi kalau misalnya kita baca lagi, justru ketika dia diceritakan sampai di Troas, Troas itu di sekitaran sini di ujung sekali nih, mau nyebrang ke Yunani dia. Diceritakan ketika waktu sedang malam, di ujung Turki itu Paulus justru mendapat penglihatan dari Roh Kudus. Paulus mendapat penglihatan bahwa ada seorang Makedonia gitu ya, di tanah Eropa itu yang memerlukan bantuannya. Kemari menyeberanglah, tolonglah kami gitu ya, memerlukan bantuan. Sehingga Paulus menyadari bahwa wah ini bukanlah suatu penglihatan biasa nih. Yakin dengan betul Paulus juga waktu itu berjalan dengan 2 orang lainnya ya, Silas dan juga Timotius. Dan mereka berdiskusi bahwa kemungkinan mereka nggak diperbolehkan ke Asia karena Tuhan sudah menyediakan jalan yang lebih baik. Tuhan sudah merencanakan hal yang lebih baik kepada Paulus dan rombongannya untuk menyebarkan Injil di Makedonia atau yang biasa kita kenal sekarang di tanah Eropa. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa Paulus ini peka dan taat ya terhadap utusan ataupun terhadap perintah Tuhan. Paulus ini tidak mementingkan ego dan kepentingan dia sendiri. Paulus ini tidak mengeraskan hati dan tidak ngotot gitu ya ketika dia mau menyebarkan Injil di Asia gitu ya. Paulus ini mau setia, pokoknya Tuhan ngarahin kemana, sok manggawe abdi ikut gitu ya. Abdi itu saya dalam bahasa Sunda. Nah, kemana aja sok ayo. Hayu Tuhan ngarahin kemana saya ikut. Karena kenapa? Karena Paulus tahu tentunya jalan yang Tuhan tuntun itu lebih penting daripada apa yang kepentingan Paulus dan apa yang ego yang Paulus punya. Dia mau berserah kepada perintah Tuhan. Dia mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pokoknya mau kemana saya ikut Tuhan. Saudara-saudara, kita juga melihat bahwa mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan utusan perintah dan juga arahan kepada Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting. Dan kita melihat sendiri kalau misalnya Paulus tidak mengikuti suara Tuhan gitu ya, mungkin Eropa itu tidak sebanyak nggak banyak orang Kristennya gitu ya. Kalau misalnya Paulus mungkin fokus ke Asia aja gitu ya, fokus ke daerah dekat Antioquia dan sebagainya, mungkin nggak bakal ada penyebaran atau misalnya dia mengenal budaya yang lebih rumit, dia mengenal bahwa ada potensi orang bisa menjadi orang Kristen di Eropa. Tetapi ketika dia mendengarkan perintah Tuhan, tentunya kita melihat bahwa dalam Alkitab kita Perjanjian Baru nih, banyak sekali surat-surat Paulus di jemaat di Makedonia dan juga di Roma. Seandainya Paulus kalau tidak mengikuti perintah Tuhan, mungkin Alkitab kita Perjanjian Barunya Injil doang gitu ya. Dan juga murid-murid Kristus. Nah, saudara-saudara, perintah Tuhan itu luar biasa, rencana Tuhan itu luar biasa, sangat besar, sangat baik. Rencana Tuhan itu bahkan dikatakan di Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Saya bacakan ya. Seperti tingginya langit dari bumi. Wah, tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkin yang kita pikirkan itu hanya beberapa tahun ke depan. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan jauh daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin yang kita rencanakan itu merupakan hal-hal yang baik bagi diri kita sendiri. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan yang lebih jauh lebih baik untuk setiap diri kita. Saudara-saudara, maka dari itu ketika Tuhan memanggil kepada setiap kita untuk menjadi saksinya, untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pelayannya di tempat ini ataupun dimanapun kita berada, baik setiap kita untuk merespon gitu ya.
Ketika Tuhan memanggil kita, bukan memanggil dalam bentuk nama, misalnya dipanggil Wahyu, yuk gitu ya. Gak mungkin dipanggil nama gitu ya. Saya dulu pernah tes sekolah teologi gitu ya. Udah dikasih tahu kisi-kisi. Nanti kalau misalnya mau masuk teologi, ditanya sama pendetanya, kenapa kamu mau jadi pendeta gitu ya. Jangan pernah menjawab, saya dipanggil Tuhan. Karena ketika saya dijawab, kalau kita ngejawab dipanggil Tuhan, nanti pendetanya nanya, emang Tuhan manggil kamu kayak gimana? Abdi, sini yuk sekolah teologi di sini sekarang gitu ya. Kan nggak seperti itu cara Tuhan memanggil, beragam-ragam. Mungkin Tuhan hadir melewati rekan kita, mungkin Tuhan hadir dalam Pak Penatua Rudi misalnya. Yuk bantu pelayanan. Tuhan bisa memakai berbagai cara, Tuhan bisa memakai berbagai hal untuk melebarkan kerajaan surga. Tuhan sangat luar biasa. Sehingga tugas kita sekarang apa? Tugas kita marilah kita merespon sama seperti Paulus. Mendapat penglihatan dan dia tahu ini penglihatan dari Tuhan. Tuhan sudah merencanakan yang lebih baik. Paulus mau menanggapi respon itu dan melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara, dalam vocation tema kita pada hari ini yaitu panggilan ya. Tentunya Tuhan memanggil setiap kita dalam berupa-rupa tanggung jawab. Setiap kita mungkin punya pekerjaan yang berbeda. Hidup kita mungkin ada yang kerjaannya di kantor, mungkin ada yang kerjanya di lapangan, main bola gitu ya, enggak bercanda. Maksudnya ada yang di lapangan, ngecek lapangan, ada yang kerja di gudang dan lain-lainnya. Ibarat itu Tuhan sudah menempatkan setiap kita ke tempat yang terbaik yang saat ini kita bisa mampu gitu ya. Karena hidup kita akan terus berkembang. Hidup kita akan terus berputar. Setiap proses kehidupan yang kita lalui pada saat ini akan terus bertumbuh. Ibarat kalau besi ditempa gitu ya. Besi kalau mau pisau ataupun pedang katana yang terbaik gitu ya. Kalau saya lihat di dokumenter tuh harus ditempa berkali-kali. Supaya bisa tajam. Sehingga kalau kertas gitu ya kena pedang set gitu. Gak usah dipakai tenaga aja udah bisa robek gitu ya. Karena proses kehidupannya yang berbanyak sekali ditempa, dipanasin, dimasukin air, ditempa lagi. Itulah proses yang harus kita lalui. Nah, Tuhan sudah menempatkan kita dalam tugas dan tanggung jawab yang beragam pula. Sehingga kita perlu menanggapi setiap tugas dan panggilan tersebut dengan sepenuh hati. Dengan penuh tanggung jawab kita perlu menanggapi tugas tanggung jawab itu. Tugas dan tanggung jawab di rumah jadi anak yang baik. Mungkin kalau ada yang udah menikah jadi suami atau istri yang baik bagi pasangannya. Tugas dan tanggung jawab menjadi seorang mahasiswa, belajar dengan baik gitu ya. Tetap setia untuk memenuhi tujuan dari studinya. Sehingga ketika kita merasa bersyukur akan hidup yang Tuhan sudah berikan, layaknya seperti ini contohnya. Seperti mahasiswa ya, kalau diberi beasiswa gitu ya, kan seneng gitu ya. Bisa kuliah gratis, bisa bebannya berkurang. Kalau misalnya kita dapat beasiswa, apakah kita akan sia-siakan? Wah, saya punya beasiswa nih, berarti jajan dari orang tua bisa saya pakai buat yang lain gitu ya. Kan enggak gitu caranya bro gitu ya. Tetapi ketika kita mendapatkan beasiswa gitu ya, kita tentunya harus belajar yang terbaik, mencapai target gitu ya. Nah, sama seperti Tuhan yang sudah memberikan kehidupan yang cukup kepada setiap kita, marilah kita respon dengan hidup juga memenuhi tugas dan panggilan dari Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, setia dan peka terhadap arahan dan jalan Tuhan itu juga penting. Bagaimana kita ketika menjalani kehidupan, mungkin ini kok arahnya bikin saya jadi ngaco gitu ya. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan, mungkin Tuhan sedang memberi tanda-tanda gitu ya. Jangan diikutin, putar baliklah gitu ya. Berbaliklah kepada Tuhan kayak lagu Paskah kita kemarin ya. Berbaliklah kepada Tuhan gitu ya. Mungkin dalam kehidupan kita tidak setia dan peka terhadap panggilan Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kita tentunya mengalami berbagai macam kegagalan gitu. Dan juga apa yang kita lakukan kok kayak misalnya gak benar-benar baik gitu ya.
Maka dari itu setia dan peka terhadap arahan dan jalan Tuhan menjadi hal yang penting. Karena apa yang sudah Tuhan rencanakan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita merupakan rencana yang terbaik. Yesaya tadi kita sudah baca, setinggi langit dari bumi. Itulah rencana yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang kita rencanakan mungkin bisa aja gagal. Apa yang kita usahakan mungkin bisa aja gagal. Tetapi janganlah putus asa gitu. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Bu ya misalnya pacaran udah 8 tahun aja udah tunangan, bisa tuh gak jadi. Amit-amit gitu. Yang paling belakang bilang jangan sampai kak, jangan sampai gitu ya. Ada yang orang udah sampai bertahun-tahun merencanakan itu, ini, itu. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak berkehendak ya mau ngapain lagi gitu ya. Baik setiap kita untuk mendengarkan apa yang penting dari Tuhan yang inginkan dari setiap hidup kita. Nah, lalu yang dapat kita pelajari juga dari teks yang sudah kita baca, bagaimana menemukan rekan atau lingkungan yang support sistemnya baik gitu ya. Paulus tadi berjalan dengan 2 temannya, Silas dan juga Timotius. Kalau misalnya Paulus melihat penglihatan gitu ya, Silas, Timotius ayo kita ke Makedonia. Tetapi dia tidak memiliki support sistem yang baik, gak mungkin tuh berangkat. Bisa jadi malah mereka putar balik tetap ngotot ke Asia aja lah. Gak usah ke Eropa gitu ya. Menemukan support sistem yang baik bagi setiap kita juga penting. Dan juga menciptakan ya, gak cuma menemukan tetapi menciptakan. Menciptakan berarti kebahagiaan perlu kita berikan, sukacita harus kita berikan kepada orang lain. Sehingga kalau misalnya kita di gereja gitu ya, tapi support system yang gak baik, ada yang masalah nih. Apakah setiap kita sudah memberikan sukacita kita kepada orang lain? Atau justru kita memberikan ketakutan, kita memberikan suatu hal yang tidak baik gitu ya. Nah, apakah kita sudah membagikan sukacita terhadap orang lain di tempat ini? Ataupun dimanapun kita berada. Kalau sekarang memberikan sukacita gampang. Coba deh nanti saudara-saudara ngasih ke saya tiket Coldplay. Wah, sukacita saya. Nah itu mah saya juga mau kak. Enak aja. Tapi nanti sukacitanya beneran sukacita itu mah. Berbagi kebaikan. Jangan yang gede-gede lah. Ya cukup yang di tribun. Nah, gak bercanda. Gak usah yang gede-gede, dari hal yang kecil. Memberikan sapaan, senyum, ramah, tamah. Memberikan panggilan kalau disapa gitu ya. Udah datang minggu pagi tapi gak disapa, duduk. Pulang gak disapa lagi, langsung ini. Itu udah kayak kayu berjalan gitu ya. Kan kita ini semuanya manusia butuh kasih sayang dan kepedulian bukan? Nah, maka itu marilah kita menciptakan support system yang baik. Sehingga orang pun dapat mendengar panggilan Tuhan. Orang lain pun dapat memenuhi panggilan Tuhan. Nah yang terakhir nih yang penting ini. Karena vocation kalau tanpa kita bilang yes, ibarat kita cuma dipanggil-panggil dong, kitanya nutup kuping gitu. Kita gak mau mendengarkan. Yang terpenting adalah kita menanggapi panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, Tuhan mau apakah hidup saya? Saya mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau saya untuk bernyanyi di song leader pada minggu keberapa? Oke gitu ya. Memang tidak mudah gitu ya. Erna aja sampai ketawa, gak mungkin lah. Pelan-pelan. Tuhan mau saya pakai untuk menjadi PL minggu ke-3 bulan Juni misalnya. Pakailah. Memang gak mudah teman-teman. Pelan-pelan. Mungkin kita bisa belajar bersama kalau persiapan hari Sabtu atau Jumat. Namanya tadi pedang katana ditempa dulu. Nggak ada yang bisa langsung, bagus gitu ya. Nggak ada yang langsung berani ngomong di depan banyak orang ini, nggak ada yang semuanya bisa langsung mudah berani. Saya pun kalau misalnya belajar berkhotbah, ada juga masa-masanya keringet dingin. Aduh gimana nih ngomongin apa, saya ngajarin orang gitu. Nggak juga teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita belajar dan juga kita menyadari bahwa Tuhan pasti menuntun, layaknya Paulus yang mau menyeberang, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, pastinya Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada setiap kita. Maka dari itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, kita perlu menanggapi panggilan Tuhan
Gak cuma dalam melayani, namun juga bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita menyatakan Yesus dalam setiap kehidupan kita gitu? Karena kan kehidupan ini kayak kitab terbuka ya. Orang lain bisa membaca, wah Abdi ini dari covernya gemuk, nah itu covernya gitu ya. Belum tahu isinya apa, dibaca dulu. Yuk kenalan dulu. Semakin orang bisa berkenalan, semakin banyak orang bisa mengenal, maka kita akan melihat ini di dalamnya ada Yesusnya enggak nih? Ini di dalamnya ada sikap disiplin Kristus enggak nih? Nah mari saudara-saudara untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak kita ini walaupun enggak ada teksnya ya. Kita boleh googling NKB 204 gitu ya. Hidup yang penuh cemar. Tapi mari kita baca di ayat keduanya dan kita nyanyikan bait 2 dan refnya. 204 NKB 204. Boleh Mas Wahyu? Bait keduanya NKB 204. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia membaca? Maka dia membacanya melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, ketika kita masing-masing dari setiap kita menanggapi betul panggilan Tuhan, tentunya itu menjadi dampak yang baik bagi sesama juga. Oh, dia ini hidupnya diberkati karena menanggapi panggilan Tuhan. Saya juga mau menjadi seperti dia. Saya melihat Yesus ada di dalam dirinya. Marilah setiap kita menyatakan diri kita, menyatakan Yesus dalam setiap diri kita. Marilah kita menanggapi panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Iya Tuhan, Tuhan mau apakah, mau apa saja mau apakan aja hidup saya mau berikannya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman Rusuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Pokok doa kita pada minggu ini, yang pertama kita akan mendoakan untuk pemuda supaya kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu selanjutnya kita akan berdoa untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Oma Gracia yang sedang sakit, saat ini sedang dirawat. Kita doakan supaya Oma Gracia boleh mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Lalu kita juga mau berdoa saat ini untuk pemimpin bangsa kita, buat presiden hingga jajarannya dalam pengambilan keputusan. Juga untuk pemilu di tahun
depan di 2024 ya teman-teman. Dan terakhir kita akan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Ada Benedict, Angelia Stefani, Michael Timothy, Gabriela, Joshua, dan Meliani yang ulang tahun hari ini. Ya, silakan kepada Kak Abdi untuk mendoakannya. Saudara, mari kita bersatu hati, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas kehidupan dan juga berkat-berkat yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami ucapkan syukur atas kehidupan, atas orang tua, atas rumah, atas kecukupan yang boleh Tuhan cukupkan dan Tuhan berikan pada kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap kita yang sudah mendengarkan firman-Mu, bagi setiap kita yang sudah dipanggil oleh-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami alat dalam rumah-Mu, jadikanlah kami ya Tuhan sebagai murid-Mu, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang boleh menjadi saksi, menyebarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Jadikanlah kami sebagai pemuda yang berani dalam mengambil keputusan ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh memanggil, namun kami yakin dan juga percaya bahwa Tuhan juga yang boleh menuntun dan memberikan arah jalan yang terbaik bagi setiap kami. Sehingga dalam proses kehidupan kami, kegagalan, kejatuhan, segala perubahan rencana bukan menjadi hal yang besar. Karena kami yakin Tuhan yang menopang kami, Tuhan juga yang merangkul kami dalam setiap perkara, setiap pergumulan, setiap masalah hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap kami ataupun bagi setiap keluarga kami yang mungkin sedang tidak sehat. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kebugaran bagi setiap kami, terkhususnya bagi Oma Gracia ya Tuhan yang sedang mengalami pergumulan sakit. Tuhan sebagai tabib dari segala tabib boleh hadir dalam diri Oma Gracia untuk memberikan kesembuhan. Tuhan juga boleh hadir dalam setiap keluarganya untuk memberikan kekuatan dan juga serta penghiburan bagi Oma Gracia. Kami mau menyerahkan Oma Gracia hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap pekerjaan kami, setiap pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab yang boleh kami lakukan. Kami yakin Tuhan juga berperkara di dalamnya. Jadikanlah kami sebagai orang yang boleh bekerja sepenuh dengan tenaga kami, sehingga hasil yang kami hasilkan juga merupakan berkat yang ada daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi dan juga senantiasa dengan GKI Cikarang yang hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan boleh hadir pada setiap diri komisinya, mulai dari ketua, wakil hingga lain-lainnya. Tuhan juga boleh dan sucikan segala pelayanan. Tuhan juga boleh tuntun agar setiap perencanaan demi kebersamaan pemuda ke depannya bisa berjalan dengan baik. Sehingga setiap komisi pemuda ya Tuhan dapat menjadi rumah bagi setiap pemuda-pemuda yang mungkin hilang arah. Dapat menjadi rumah bagi setiap pemuda-pemuda yang mungkin mengalami sakit hati di dalam gereja ataupun di luar gereja. Jadikanlah kami sebagai komisi pemuda yang yakin dan mau merangkul untuk setiap rekan-rekan pemuda kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan, dalam setiap kebijakannya, dalam setiap keputusannya. Sudah mendekati akhir masa periode kepemimpinannya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan setiap keputusannya agar apa yang mereka putuskan dapat berdampak baik bagi bangsa kami. Apa yang mereka putuskan juga dapat berdampak baik bagi orang-orang kecil, orang-orang yang sangat membutuhkan keadilan. Kiranya ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemilu pada tahun 2024. Kiranya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu saja pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik tanpa ada isu-isu
Ataupun misalnya jikalau ada juga ya Tuhan, jadikanlah kami pemuda yang kritis, jadikanlah kami pemuda yang tidak mudah menilai atau menghakimi, tetapi jadikanlah kami pemuda yang pintar untuk menanggapi suatu isu, sehingga pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan adil. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa terkhususnya yang berulang tahun, ada Benedik, ada Michelle, ada Gabriela, ada Yosua, ada juga Meliani, dan juga ada rekan kami yang mungkin kami tidak sebutkan namanya. Kiranya ya Tuhan, di umur yang baru ini Tuhan boleh memberikan berkat, Tuhan boleh memberikan kedewasaan, Tuhan boleh pimpin hidupnya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga boleh berkati keluarganya sehingga dalam pertumbuhan hidupnya dia dan juga keluarganya dapat menjadi tim yang baik untuk memberikan kebahagiaan, kesukacitaan yang datang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang memberikan kebaikan, Engkau adalah Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan atau dengan menggunakan QR code. Kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang sudah terlimpah terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah yang telah Kau sediakan bagi kami untuk mempersembahkan persembahan ini kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah
persembahan ini hanya untuk dapat memuliakan nama-Mu, dan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga buat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah terus dan berikanlah dasar dan pedoman kami dalam firman-Mu yang indah Tuhan, dalam mempersembahkan tubuh dan jiwa kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, agung dan mulia di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, senantiasa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, teman-teman bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama mendapatkan firman Tuhan yang begitu indah gitu ya. Mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan sangat penting, melebihi dari segala rencana-rencana baik yang pernah kita buat dalam kehidupan kita. Mungkin ada kalanya kita ngerasa bahwa jalan A atau jalan B adalah yang terbaik yang harus kita lalui. Tapi ternyata Tuhan mau yang C nih gitu ya. Dan mengikuti arahan Tuhan adalah keputusan yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan juga bisa memakai berbagai macam cara untuk menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita responi dalam setiap panggilan kita, dimanapun kita berada. Dan tugas kita adalah meresponinya dengan taat dan setia, serta melakukannya dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Dan siapa tahu kita adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk bisa menolong orang lain untuk menemukan panggilannya, untuk juga meresponi panggilannya. Respon kita atas panggilan Tuhan menolong orang lain juga untuk bisa hidup meresponi panggilannya. Dan saat ini kita mau meresponi panggilan Tuhan, Tuhan mau mengutus kita untuk kita juga boleh menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, pelayanan yang kita lakukan, ataupun lingkungan sekitar kita. Biarlah itu boleh menunjukkan siapa yang hidup dalam diri kita, siapa yang ada memimpin kehidupan kita. Kuutus kau. Kita nyanyikan pujian ini sebagai respon kita atas panggilan Tuhan dalam kehidupan. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati penuh, meski dihina dan menanggung luka. Kuutus kau mengabdi bagiku, kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat terkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Kuutus kau mencari sesama. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar berbelenggu, untuk menyelamatkan yang hidup lagi. Kuutus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutus kuutus kau. Rekan pemuda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Haleluya.
telah selesai, teman-teman boleh bersaat teduh sejenak. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semua. Iya. Ya, selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali beribadah di Komisi Pemuda Samanhudi. Adakah yang baru? Ya, pastinya teman-teman dari GKI Cikarang baru ya. Jadi teman-teman hari ini kita beribadah ada teman-teman dari GKI Cikarang juga yang hadir bersama-sama dengan kita. Boleh angkat tangannya yang dari Cikarang? Ya, halo teman-teman, welcome ya di KP Samanhudi. Ada lagi yang baru di sebelah kanan saya? Oh iya, boleh. Boleh berdiri, namanya siapa? Shalom. Rangga. Oke, welcome ya Rangga. Kita kebaktian lagi minggu depan, datang ya. Ada lagi? Oh, stok lama semua ya. Ya, selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali ibadah, dan kita akan ada kebaktian minggu depan lagi di jam yang sama di tempat ini. Nah, kebaktian minggu depan dengan tema doa Yesus untuk semua orang percaya akan dipimpin oleh Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar. Lalu penatuannya ada Penatua Willy Darmawan, liturgosnya Randy, pemusiknya Andre Suteja, song liriknya ada Stefani dan Wirawan, mulmetnya Samuel Vincent, publikasi Felicia Karta, dan asyirnya Meliani dan Hendrik. Selamat melayani, selamat mempersiapkan pelayanan untuk minggu depan teman-teman. Lalu pelayanan hari ini, nah hari ini kita dipimpin oleh Kakak Abdi, Saudara Abdi Sabda Winedar yang tadi membawakan firman. Penatuannya ada Penatua Rudi Ciputra, liturgosnya saya sendiri Erna, pemusiknya ada Wahyu, lalu song leader Evol dan Anugrah, multimedia Yunita, publikasi Yogi, Asher, Stefani, dan Hendrik. Thank you teman-teman yang sudah melayani hari ini. Ya, next. Teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini ada banyak ya. Ada Benedict di tanggal 8 Mei dan Angelia Stefani juga 8 Mei. Lalu Michael Timothy, kemudian Gabriela tanggal 11 Mei, Joshua Chandra 11 Mei, dan Meliani hari ini. Ada yang hadir teman-teman yang ulang tahun hari ini? Ada Meliani di situ ya yang ulang tahun hari ini. Boleh diucapkan selamat ulang tahun. Yang belum mengucapkan, boleh juga japri bagi teman-teman yang tidak dapat hadir hari ini. Atau dari teman-teman GKI Cikarang ada yang ulang tahun mungkin ya? Kayaknya tadi ada salam-salaman nih. Happy birthday ya buat teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Next. Ya, hari Kamis tanggal 18 Mei kita ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus sekaligus peringatan ke 155 tahun pekabaran Injil Patekoan. Nah, jadi kita akan kebaktian bergabung dengan umum di pukul 7 dan 9.30. Silakan teman-teman memilih mau waktunya jam berapa ya. Akan dipimpin oleh Pendeta Deborah Rahelina dari GKI Perniagaan. Next. Ya. Untuk minggu depan kita ada persekutuan Komisi Pemuda dengan tema Mirror Mirror on the Wall. Gitu ya. Ini kayak lagu ya. Ya, akan dilaksanakan hari Minggu 21 Mei jam 11 sampai jam 1 siang di Ruang Yerusalem lantai 3. Akan dipimpin kembali oleh Kakak Abdi Sabda Winedar ya. Jangan pernah bosan. Ya, bagi teman-teman yang mau ikut silakan boleh join minggu depan jam 11 di sini, dan kita akan ada makan siang bareng dulu ya teman-teman sebelum kita mulai. Next. Nah, kita juga ada yang namanya workshop pelayan dengan tema Call to Serve. Nah, Call to Serve ini apa? Jadi workshop pelayan ini adalah workshop yang kita buat untuk membina teman-teman yang rindu, yang mau mengambil bagian dalam pelayanan di Komisi Pemuda khususnya,
untuk kita perlengkapi gitu ya. Jadi di sepanjang bulan Juni, dari awal Juni tanggal 3 Juni sampai di 5 Agustus, kita akan ada beberapa program yang kita buat untuk memperlengkapi teman-teman gitu. Misalnya ada teman-teman yang mau jadi liturgos nih, kita perlengkapi, yang mau jadi singer, multimedia gitu ya. Jadi kita akan kasih nih, nggak hanya sekedar teori tapi juga akan ada prakteknya nanti di coaching klinik. Bagaimana cara membawakan yang baik dan benar, dan kita juga akan mulai dengan pembinaan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah silakan di capture atau dicatat tanggal waktunya, atau kalau ada informasi yang pengen lebih jelas lagi boleh ditanyakan ke pengurus gitu ya. Dan kalau tanggal 30 April kemarin kan kita ada rekrutmen untuk pelayan-pelayan nih ya, teman-teman ada ngisi Google Form atau juga menulis di kertas. Boleh kalau misalnya teman-teman masih berminat, masih terbuka kesempatan untuk kita boleh terlibat di dalam pelayanan. Oh Kak saya mau nih ikut pelayanan jadi singer nih gitu ya. Boleh tuh daftar ke pengurus yang ada di belakang gitu ya. Atau ke saya juga boleh gitu. Next. Nah. Dan kita juga ada seri Pentakosta di tanggal 19 sampai 27 Mei. Nah, seri Pentakosta ini akan dilaksanakan setiap pukul 7 malam onsite di GKI Samanhudi Aula lantai 1. Yang bawah ya, teman-teman, aula bawah. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa hadir secara onsite, datang ke gereja, bisa juga diakses melalui Zoom ataupun YouTube GKI Samanhudi. Jadi nggak ada alasan ya nggak ikut ya. Ya silakan di capture, atau misalnya teman-teman mau tag dulu nih di kalendernya, boleh di tag dulu nih jam sama waktunya. Silakan kalau mau dipoto dulu, gak apa-apa. Biar gak lupa ya. Lanjut. Nah banyak banget ya. Ya ini adalah acara Lighthouse Project dari tim pembinaan. Silakan dari Ian ya yang akan membawakannya ya. Halo teman-teman, selamat siang. Ya, jadi setelah minggu depan akan ada persekutuan ya, Cierna ya. Nah, Lighthouse Project kembali lagi nih teman-teman sama tim pembinaan. Jadi kita akan mengadakan Lighthouse Project di tanggal 27 Mei, hari Sabtu. Jadi di akhir bulan. Dengan tema Berikanku Hati. Nah teman-teman kan Lighthouse Project udah lama banget vakum gitu ya, berapa bulan gitu. Nah kita balik lagi dengan tema Berikanku Hati, dan subtemanya mengenai They who want to be loved must first know how to love. Complicated banget ya kayaknya ya. Tapi enggak, ini kita mau belajar gitu ya bagaimana kita benar-benar memberikan hati gitu. Jadi kayak action plan-nya dari tadi yang sudah dikotbahkan juga dengan Kak Abdi. Itu nanti akan ruangannya di sini juga, di Ruang Yerusalem jam 4 sore. Jadi kami mau mengundang teman-teman semuanya ya teman-teman untuk datang dan hadir di Lighthouse Project tanggal 27 Mei. Sampai jumpa di Lighthouse Project tanggal 27 Mei teman-teman. Selamat hari Minggu. Belum selesai, tenang ya. Iya, ini lagi dan lagi kita mengajak teman-teman semua yang mau sehat bareng untuk olahraga bareng di hari Sabtu, setiap Sabtu ya, makanya namanya Saturday Active Day, Saturday Active gitu ya. Kita akan jogging bareng, olahraga bareng atau sepedaan bareng setiap Sabtu jam 6.30 di sekitaran Jakarta. Nah untuk info lengkapnya lokasinya di mana bisa kontak ke Yogi, nomornya ada di situ, silakan dikontak kalau misalnya mau nih olahraga bareng sama-sama. Nah, tunggu dulu, masih di slide-nya sebelumnya. Kalau teman-teman ngerasa ini, aduh kurang ekstrim gitu ya. Saya mau yang lebih ekstrim lagi Kak, saya nggak suka tuh cuman jalan jogging sepedaan. Boleh nih, tanggal 20 Mei itu kita ada jalan santai. Ya, ekstrim ya. Tanya dulu dong jalan santainya dari mana. Nah, 20 Mei itu hari Sabtu kita ada jalan santai bareng dari gereja ini jam 6 pagi ke Cikarang, enggak ya? Kita mau kunjungan ke sana ya. Itu ekstrim banget sih memang, tapi jangan. Kayaknya ke Cikarang terlalu ekstrim, kita kasih middle aja, middle. Kita mau ke GBK teman-teman. Jadi jalan santai dari gereja menuju GBK.
Jalanlah sesantai mungkin, nikmatilah perjalanan kalian. Ekstrim ya. Ya silakan kalau yang berminat tanggal 20 jam 6 pagi di sini kita akan bareng-bareng ke GBK. Oke? Sip, lanjut. Nah, kalau sudah sehat berarti saatnya kita mendonorkan darah kita ya. Membantu orang lain juga gitu. Iya. Kita ada donor darah juga nih hari Sabtu 27 Mei. Jam 8.30 sampai jam 11 di Aula lantai 1 GKI Samanhudi. Silakan bagi teman-teman yang mau berbagi kebaikan kepada orang lain melalui donor darah boleh mengikuti acara ini. Untuk info lebih lanjut bisa daftar langsung di hall gereja atau tata usaha atau menghubungi nomor yang ada di depan. Next. Udah habis ya, akhirnya sudah habis. Happy Sunday teman-teman, selamat hari Minggu, selamat menikmati kebersamaan. Juga teman-teman yang datang dari GKI Cikarang, welcome. Dan semoga menikmati juga kebersamaan di antara teman-teman GKI Samanhudi. Happy Sunday!